Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, selamat sore, salam jumpa lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan kesempatan ini kita boleh ada memasuki bulan Agustus, bulan yang bersejarah buat kita, di mana kita memeriahkan hari kemerdekaan kita. Dan pada sore hari ini kita boleh bersyukur, Ibu narasumber kita telah bersama-sama dengan kita pada saat ini. Beliau adalah Ibu Pendeta Pesta Natalina Selain STHMA. Selamat sore Bu. Selamat sore. Iya. Bisa membagi waktu, senang sekali untuk pelayanan Ibu pada sore hari ini ya. Amin, puji Tuhan. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, seperti biasa kita akan mengangkat tema pada saat ini, merawat kemerdekaan. Tadi saya katakan pada bulan ini kita memasuki bulan Agustus, hari kemerdekaan. Di mana-mana merah putih berkibar, baik bendera, baik di jalan, itu menunjukkan bahwa hari kemerdekaan itu sudah kita nikmati dan kita harus memperingati di bulan ini. Dan seperti tema tadi, merawat kemerdekaan dari Persi Iman Kristen. Namun sebelum kita berbicara tentang merawat kemerdekaan, kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita buka kitab kita dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 16 sampai 17. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat yang ke-17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan siang dan malam dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, seperti tadi saya katakan, merawat kemerdekaan. Nah, Ibu narasumber tadi tema kita sangat jelas, merawat kemerdekaan. Kita tahu bulan ini kita merayakan kemerdekaan dengan penuh sukacita. Nah, kita dong bisa membagi berkat merawat kemerdekaan dari Persi Iman Kristen bagaimana? Nah, yang pertama mungkin Ibu bisa menjelaskan apa arti makna firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 tadi, ayat yang pasal 2 ayat 16 sampai 17 yang barusan kita baca, supaya pemirsa tahu dong makna merawat kemerdekaan itu dari Persi Kristen firman Tuhan ini. Ya, terima kasih. Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada dalam stasiun TVRI ini. Ya, sebagaimana tadi tema kita merawat kemerdekaan dan firman Tuhan sudah dibacakan oleh Ibu Roma tadi tentang bagaimana umat Tuhan dapat mempergunakan kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Nah, bila kita mempelajari kitab 1 Petrus ini adalah kitab yang dituliskan oleh Petrus yang tujuan suratnya adalah kepada orang-orang Yahudi yang di perantauan atau orang Yahudi diaspora. Ketika mereka berada di perantauan, mereka bekerja. Bekerja keras. Dia bekerja sebagai berbagai ragam profesi. Apakah mereka bekerja di istana, di kerajaan, mereka bekerja sebagai tenaga pendidik, atau bahkan mereka ada bekerja sebagai hamba-hamba. Karena itu Petrus mengingatkan umat Tuhan pada saat itu agar mereka hidup sebagai anak-anak Allah yang telah dimerdekakan. Iya, mereka diingatkan terhadap status mereka, jati diri mereka, bahwasanya mereka sekarang telah menjadi orang-orang merdeka. Orang merdeka yang dimaksud di sini adalah secara makna Kristen itu orang yang dimerdekakan dari kuasa dosa. Orang yang telah dimerdekakan dari hamba dosa. Orang yang hamba dosa itu adalah orang yang hidup dalam kungkungan dosa. Yang terikat terhadap dosa, yang dipenjarakan oleh dosa. Karena itu seorang hamba itu tidak bisa dia keluar dari dirinya sendiri. Harus ada yang menebus. Jadi siapakah yang menebus seseorang itu keluar dari perhambaan dosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia telah dibebaskan dari dosa. Nah, itu diingatkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di diaspora, bahwasanya mereka itu sudah merdeka loh. Mereka tidak diperhamba oleh dosa.
Jadi jati diri mereka sekarang adalah umat yang telah merdeka. Tetapi kemerdekaan yang telah diberikan oleh Tuhan bukanlah kemerdekaan yang semena-mena, tetapi kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada mereka adalah kemerdekaan untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi jati diri mereka sebagai anak-anak Allah sekarang, sebagai duta-duta Allah, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja, sebagai apapun pekerjaan mereka. Jadi supaya mereka tetap memelihara bahwasanya mereka duta Tuhan, mereka utusan Tuhan yang ditempatkan dimanapun mereka berada. Itu Bu ya, berarti dalam firman Tuhan tadi jelas diingatkan, hiduplah sebagai orang merdeka. Jangan lagi diperbudak oleh dosa. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan dengan penyalipan Tuhan ya Bu ya. Nah, menarik sekali Bu. Firman Tuhan ini mungkin mengingatkan kepada kita bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah dimerdeka. Tadi Ibu bilang dalam Petrus tadi, bagaimana orang-orang atau umat Tuhan sudah dimerdekakan dari dosa. Dan dianjurkan, diminta kepada kita untuk tetap hidup positif ya Bu ya, melakukan hal-hal yang positif. Ya, sangat menarik sekali. Dan yang mungkin boleh dong kita memahami apa arti kemerdekaan bagi umat Kristen dalam konteks kita pada saat ini. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi apa arti kemerdekaan bagi orang Kristen dalam konteks kita pada saat ini? Saya pikir bila kita lihat dari konteks surat yang dituliskan oleh Petrus kepada jemaat yang di diaspora, itu sama hal seperti kita barangkali. Kita adalah orang-orang perantau, ya, orang perantau di Jambi. Ya, ibaratkan Petrus menuliskan surat kepada orang-orang perantau di Jambi, tentu sebagai orang perantau di Jambi, umat Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan. Tugas kita adalah mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau tema kita pada saat ini tema yang sangat baik, di usia yang ke-80, iya, kemerdekaan Indonesia ini, kita diajak untuk merawat, merawat kemerdekaan kita, supaya Indonesia itu tetap terawat dengan baik dalam segala bidang kehidupan. Indonesia tetap aman dan damai. Indonesia tetap memiliki daya juang. Daya juang. Kalau dulu para nenek moyang kita, mereka telah berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan kita, merebutnya dari para penjajah. Tetapi sekarang kita tinggal mengisi dengan sebaik-baiknya, kemudian kita merawatnya, bagaikan merawat tanaman. Kita rawat dengan sebaik-baiknya, kita beri pupuk, kita siram, kita cabut hal-hal yang bisa merusak tanaman itu. Saya pikir kita sebagai umat Tuhan yang ada di Indonesia secara umum dan secara khusus yang ada di Jambi ini, marilah kita merawat kemerdekaan itu sesuai dengan konteks iman kita, yaitu sebagai umat Tuhan yang taat kepada Tuhan. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh kitab Galatia 5 ayat 22. Sebagai umat Tuhan yang akan mengisi kemerdekaan itu, kita harus menjadi orang-orang yang selesai dari dosa. Menjauhkan diri dari dosa. Galatia 5 ayat 22 berkata, jauhkanlah dirimu dari hawa nafsu, dari pertengkaran, dari percabulan, pencemaran, perselisihan, iri hati, pemecah belah. Ya, dilarang nih memecah belah. Ya, dengki, ya, kemabukan, pesta pora, ya. Kalau ini masih ada dalam kehidupan orang Kristen, kita tidak bisa mengisi kemerdekaan kita dengan baik. Kita tidak bisa merawat kemerdekaan itu. Karena itu firman Tuhan, jauhkanlah itu daripadamu. Tetapi yang ada pada kita adalah tadi dikembalikan kepada jati diri kita masing-masing. Isilah kemerdekaan dengan takut akan Tuhan. Isilah kemerdekaan dengan melakukan berbagai kebaikan, menjauhkan sesuatu yang jahat seperti yang saya katakan ada daftar-daftar tadi. Kalau itu sudah bersih dari dalam hidup kita, maka kita memiliki kebebasan, kemerdekaan untuk merawat Indonesia ini dengan berbagai-bagai kebaikan. Galatia 5 ayat 21 sampai 22 berkata, dengan kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, saya pikir itu yang bisa saya jawab Ibu. Berarti ada tugas kita yang dituntut ya Bu ya. Ada betul. Tugas kita.
Dan tugas inilah yang harus kita lakukan sebagai kita orang yang sudah merdeka, dimerdekakan atau merawat kemerdekaan itu sendiri. Oke, nanti kita akan lanjut Bu setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami pada sore hari ini dalam acara Mimbar Agama Kristen. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16 sampai 17. Dan bagaimana tadi arti firman Tuhan ini yang dikaitkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, ditebus Tuhan dari dosa, yaitu merdeka dari dosa. Tidak melakukan hal-hal yang negatif. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu narasumber kita dalam kitab Galatia pasal 5 tadi. Apa saja tadi yang boleh kita hindari jikalau kita harus dan dituntut untuk merawat kemerdekaan itu. Itu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau perbuatan hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita boleh ada bersama-sama semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita akan lanjut lagi nih Ibu. Tadi kita sudah membahas mengenai firman Tuhan, maksud firman Tuhan itu dalam 1 Petrus 2, sudah jelas tadi ya. Dan kita tadi sudah mengerti arti kemerdekaan bagi umat atau umat Tuhan pada saat sekarang ini. Tadi yang Ibu contohkan, kita sebagai orang yang perantau di Jambi ini, ada hak dong, ada tanggung jawab kita untuk menjaga, merawat kemerdekaan itu. Ya, dituntut kita untuk menjaga, merawat itu ya Bu ya. Nah, sangat bagus sekali. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya ya Bu ya? Bagaimana aplikasinya bagi umat Tuhan yang dapat menjaga atau merawat kemerdekaan itu dengan yang tidak bisa menjaga, merawat kemerdekaan itu? Ya, terima kasih Ibu, pertanyaan yang sangat menarik. Tentu kita akan sampai kepada apa aplikasinya ketika kita merayakan kemerdekaan kita yang ke-80. Tentu kita harus punya aplikasi. Aplikasi kemerdekaan itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan kita juga melakukan kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Misalnya saja ya kita memiliki kemerdekaan untuk berbicara. Berbicara ya. Berbicara ya. Contohnya di tengah-tengah rumah tangga ada kemerdekaan berbicara antara suami dan istri. Oh, ada hal-hal. Ya, hal-hal. Ya, jadi tidak ada yang tertekan di dalamnya. Ya, kalau di rumah tangga masih ada yang tertekan, yang tidak bisa berbicara dengan luwes dan dengan apa adanya. Saling terbuka. Ya, tidak terbuka berarti kan kita belum merdeka. Belum merdeka ya. Ya, saya pikir dimulailah dari rumah tangga, mengaplikasikan kemerdekaan itu dengan tadi kita bisa bicara secara terbuka antara komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, kemudian anak dengan orang tua, atau antara pimpinan dengan bawahan. Jadi ada kemerdekaan untuk berbicara, ya, kemerdekaan untuk mengatakan isi hatinya, kemerdekaan untuk berpendapat, ya, satu dengan yang lain. Kemudian kita punya kemerdekaan juga dengan menghargai, ya, menghargai perbedaan. Ya, perbedaan satu dengan yang, karena kita semua diciptakan Tuhan itu berbeda. Kita tidak diciptakan Tuhan dengan sama, tetapi satu yang lain adalah berbeda. Tugas kita adalah di dalam merawat kemerdekaan dengan menghargai perbedaan itu. Indonesia diberikan Tuhan kekayaan dengan beragam perbedaan. Bukan saja tentang sifat tingkah laku, tetapi budaya kita berbeda, warna kulit, suku kita, agama kita berbeda. Nah, tugas kita adalah bagaimana merawat kemerdekaan dengan bersama-sama menghargai perbedaan yang ada. Ya, apalagi umat Kristen dia berada di lingkungan yang majemuk ya Bu ya. Moderasi. Ya, moderasi. Ya, Bu, ya. Dia lingkungannya majemuk, jadi dia akan bertemu dengan suku Batak, bertemu dengan suku Jawa, agama juga berbeda. Nah, diajak kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain. Ya, perbedaan yang ada. Saya pikir itu yang sederhananya. Yang sederhananya, yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, tadi bilang dalam hal berbicara pun kita mulai dari keluarga. Iya.
ada hubungan yang baik antara suami dan istri. Itu tadi yang Ibu bilang. Iya, betul, Nah, betul. sekarang kan kita sering melihat Bu, ada yang terjadi hubungan antara anak dengan orang tua ada merasa ada jarak. Banyak sekarang anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan, jikalau ketemu dengan ayahnya atau dengan papanya di rumah, si anak menjauh. Si anak berusaha untuk tidak mengadakan komunikasi dengan ayahnya. Bagaimana dengan yang seperti itu? Berarti kurang dong mereka mengaplikasikan kemerdekaan itu antara orang tua dengan anak. Ya. Kira-kira ada apa gitu ya? Ya, kira-kira ada apa dengan ini? Iya, memang ketika orang tua masih memasang gap, ya gap antara aku dengan anak itu berbeda, maka membuat anak dan orang tua tidak bebas berkomunikasi. Ya. Jadi sebaiknya memang orang tua kadang-kadang harus turun ya, turun menyeimbangkan diri dengan anak. Bukan berarti otoritas tidak dijaga. Silakan untuk menjaga otoritas, tetapi orang tua juga harus menjaga relasi. Hubungan dengan anak. Yang kadang-kadang memang orang tua itu harus turun toh. Dia turun, dia harus belajar memahami anak, dia juga harus belajar apa itu kebutuhan anak, kebutuhan emosi, kebutuhan psikisnya, tidak hanya fisiknya aja yang perlu diperhatikan, tetapi yang lain-lain juga perlu diperhatikan. Sehingga anak itu bebas untuk berbicara kepada orang tuanya. Dia bisa curhat kepada orang tuanya daripada dia curhat dengan handphonenya. Dia curhat dengan teman mayanya. Padahal lebih baik dia curhat dengan teman dekatnya, yaitu orang tua. Nah, hal kebebasan yang seperti ini yang perlu kita rawat, ya kita jaga dalam hidup kita. Iya, sangat menarik tadi Bu bilang. Yang pertama, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Yang pertama, mengadakan komunikasi yang baik antara suami dan istri, orang tua dan anak ya Bu ya. Nah, kalau mungkin ini aplikasi ini benar-benar dinyatakan dalam kehidupan orang-orang Kristen pada saat ini atau umat Tuhan pada saat ini, tidak ada lagi jarak antara ayah, ibu dengan anak. Tidak ada lagi akan terjadi perpisahan antara suami dan istri. Karena apa? Kita lari sedikit. Ketika mereka dikatakan mau dipersatukan, tidak boleh diceraikan selain kematian. Tapi ini yang sering terjadi dalam kehidupan umat Tuhan pada saat ini. Kurang mengaplikasikan, menjaga kemerdekaan itu dalam kehidupannya Bu ya. Betul. Nah, tadi yang kedua tadi Ibu katakan menghargai perbedaan. Ini mungkin yang perlu kita telusuri, yang perlu kita ingatkan dalam kehidupan kita. Baik kehidupan di rumah, di lingkungan, di pekerjaan tadi Ibu di pekerjaannya. Nah, otomatis kalau ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, baik di rumah, di pekerjaan, lingkungan, maka ada rasa percaya, saling menghargai satu dengan yang lain. Ini hidup orang yang bisa mengaplikasikan merawat kemerdekaan ini adalah pasti mereka hidup dalam Tuhan dengan berkat-berkat dari Tuhan. Nah, pertanyaannya satu lagi, bagaimana nih orang yang tidak bisa merawat kemerdekaan ini? Baik tadi dari Ibu lihat dari faktor berbicara, dari faktor perbedaan, kurang menghargai perbedaan, baik ras, suku, golongan dan lain sebagainya. Bagaimana? Tentu memang kalau orang tidak bisa merawat kemerdekaan itu di tengah keluarga ataupun di tempat persekutuan di mana-mana, ya akan mengalami konflik. Ya, akan mengalami gesekan. Baik di rumah tangga tentu ada konflik antara orang tua dan anak, antara suami dan istri. Ya, kemudian kita tidak bisa menikmati hidup ya dalam relasi satu dengan yang lain. Bisa terjadi perpecahan baik dalam rumah tangga maupun perpecahan di dalam lini-lini kehidupan kita. Itu akibatnya. Ya, sehingga kita tidak bisa menikmati hidup yang merdeka kalau kita masih bertahan pada status ego kita masing-masing. Tetapi kalau kita bisa tadi saling menghargai perbedaan, menghargai kebebasan berbicara yang teratur ya bebas tapi terikat, tentu kita akan mengalami makna-makna kemerdekaan itu. Saling menghargai dan saling menghargai satu dengan yang lain. Disebut juga dengan pada saat sekarang ini bermoderasi atau moderasi yang kuat yang harus dimiliki oleh setiap organ negara. Itulah bagian daripada merawat kemerdekaan itu Bu ya. Nah, bagaimana dengan peristiwa yang di dalam ayat yang ke-17 tadi dikatakan hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Berarti
merawat kemerdekaan itu bukan hanya menjaga hubungan kita dengan sesama kita. Dikatakan di dalam ayat 17 ini. Betul, ya. Dikatakan sebagai raja. Maksudnya ini apa, Bu? Ya, baik. Alkitab kita luar biasa ini menuntun umat Tuhan bagaimana merawat kemerdekaan. Menjaganya. Ya, menjaga dengan baik. Saya pikir pertama yang dilakukan umat Tuhan untuk merawat kehidupan adalah memelihara cara hidup yang baik. Sebagai umat Tuhan dimanapun dia tinggal, rawat hidup dengan baik. Yang kedua, tunduk kepada Allah dan Raja, tunduk kepada lembaga-lembaga yang ada di sekitarnya, gitu ya. Tunduk ya, tunduk. Yang ketiga adalah berdoa. Berdoa kepada Raja, pemimpin-pemimpin bangsa kita. Tugas umat Tuhan mendoakan agar bangsa kita, agar pemimpin-pemimpin kita dipimpin oleh Allah. Mereka memiliki roh hikmat bijaksana di dalam memimpin. Dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin kita adalah kebijakan yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Yang harus kita jalankan. Yang harus kita jalankan. Turuti. Iya, turuti. Dan tugas kita juga di dalam merawat kemerdekaan adalah mengusahakan kesejahteraan di mana kita tinggal bersama-sama dengan pemimpin kita, dengan raja kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Taat ya, Bu ya. Taat ya, pada aturan. patuh pada aturan yang telah dikeluarkan oleh para pemimpin-pemimpin kita. Dalam hal yang kecil pun harus taat. Naik motor harus pakai helm. Hal yang kecil tapi harus kita taat karena ini aturan dari pemerintah. Nah, sebagai kesimpulan kita dalam pertemuan ini, apa yang mau Ibu bagikan sebagai kesimpulan dari pertemuan mimbar kita ini? Iya, dalam mimbar Kristen ini saya mengajak kita semua umat Tuhan, terutama umat Kristiani yang ada di Jambi ini, marilah kita bersama-sama merawat kemerdekaan kita dengan sebaik-baiknya, dengan mengingat panggilan hidup kita sebagai orang percaya adalah untuk memberitakan firman Tuhan, bukan saja di mimbar, tetapi memberitakan firman Tuhan lewat keteladanan, lewat kehidupan kita masing-masing, mengisi kemerdekaan kita dengan pendidikan. Ya, mari kita menciptakan pendidikan yang lebih baik, merawat kemerdekaan kita dengan menjaga kesehatan. Tetap kita menjaga kesehatan kita, menjaga keharmonisan rumah tangga kita masing-masing. Saya pikir itu sederhananya di dalam kita merawat daripada kemerdekaan kita. Merawat kemerdekaan berarti melakukan hidup dengan perbuatan-perbuatan dengan hal yang positif ya, Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu sudah dapat membagikan berkat buat kita pada siang hari ini tentang merawat kemerdekaan. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Tuhan memampukan kita untuk kita boleh hidup dengan perbuatan-perbuatan dan melakukan hal-hal yang positif. Kami mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.